Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Sebelum membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rino Erzal Wahyudi, dan anggota kelompok saya, Suwangi Qadaril Lailin Nafis, dan Adibur Rahman. Baik, di sini saya membawakan materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam dan pengertian manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata diri mencari sebenar-benar diri. Sama dengan pengertian itu mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaannya merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan. Baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya, manusia tidak mempunyai peranan apapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan manusia itu merupakan peringatan bagi manusia. Seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, suku atau bangsa, dan lain-lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari atas ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Adapun dalil tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Selanjutnya yaitu materi tentang asal-usul kejadian manusia akan dibawakan saudari Suwangi Qadaril Lailin Nafis. Asal-usul kejadian manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, di antaranya adalah: pertama, proses kejadian manusia pertama Adam. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dengan tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan roh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Yang kedua, proses kejadian manusia kedua, Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan yang berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau bisa disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga, keturunan Adam dan Hawa. Semua keturunan Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa alaihissalam, dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Dari penyajian yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam dan setelah dibentuk dan dalam penciptaannya. Selanjutnya adalah materi potensi-potensi manusia. Potensi itu meliputi potensi jasmani fisik, rohani, spiritual, dan akal. Potensi fisik merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai dengan jenisnya, contohnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. 2.
Potensi mental. Intelektual merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Potensi ini berfungsi antara lain menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Ketiga, potensi sosial emosional merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Potensi ini berfungsi antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Keempat, potensi mental spiritual merupakan potensi kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Dengan ini manusia dapat muncul sebagai makhluk yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Cara pengungkapan mental ini adalah melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Kelima, potensi ketangguhan merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang tinggi. Mental ini merupakan salah satu faktor spesifik sukses atau bisa disebut prestasi. Seseorang karena mampu merespon sebagian kesulitan dengan baik. Dengan mental ini, berarti seseorang telah mampu mengubah rintangan menjadi peluang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Adi Rahman. Kelemahan-kelemahan manusia. Yang pertama, manusia bertabiat golim dan bodoh. Kedua, manusia bertabiat membantah. Ketiga, manusia bertabiat tergesa-gesa. Keempat, manusia bertabiat melampaui batas. Kelima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Keenam, manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Untuk materi selanjutnya, sifat-sifat manusia. Manusia itu diantaranya lemah, gampang terperdaya, lalai, penakut, bersedih hati, tergesa-gesa, suka membantah, suka berlebih-lebihan, dan manusia itu pelupa dan gampang suka dan gampang benci. Materi selanjutnya, kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain adalah bisa berbicara, tegak, tak memiliki bulu banyak, memakai pakaian, otak luar biasa hebat, kemampuan jemari, dan memanfaatkan api, pipi, tangan, kaki yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.